Kita siapkan nyanyian kemenangan iman nomor 140. Kita nyanyikan bait pertama, kedua, ketiga, dan bait keempat dalam keadaan berdiri. Ku dengar seru gemar, Yesus beri tebusan, dan selanjutnya. Ku dengar seru gemar, Yesus beri tebusan, itu sungguh dan benar. Yesus beri tebusan, pergi ke segenap negeri. Tuhanku telah berpesan, kabar baik segera ku beri. Yesus beri tebusan, laut baik diarungi. Yesus beri tebusan, gunung bukit naiki. Yesus beri tebusan, pergi ke segenap negeri. Tuhanku telah berpesan, kabar baik segera ku beri. Yesus beri tebusan, soraklah haleluya. Yesus beri tebusan, ajak sobat terimalah. Yesus beri tebusan, pergi ke segenap negeri. Tuhanku telah berpesan, kabar baik cepat ku beri. Yesus beri tebusan, yang sesat hai pulangkan. Yesus beri tebusan, tolong dan selamatkan. Yesus beri tebusan, pergi ke segenap negeri. Tuhanku telah berpesan, kabar baik cepat ku beri. Yesus beri tebusan. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami. Pada hari ini ya Bapa, di tahun 2023, kami boleh merayakan hari Paskah, hari di mana kami memperingati Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Engkau hidup, Engkau menang, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Mesias yang memberikan pengharapan bagi kami manusia yang tidak punya pengharapan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Di pagi hari kami telah menyambut Fajar Paskah, hari di mana Tuhan Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Terima kasih ya Bapa. Ibadah Paskah pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, siap menerima semua penyembahan yang ada. Terima kasih urapi dan pakai anak-anak-Mu yang melayani. Biarlah ibadah hari ini sungguh mempermuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Dan kami semua yang sudah hadir, yang telah datang, kami percaya kami akan dilawat oleh Tuhan, diberkati lewat pujian, doa firman Tuhan. Dan biarlah kami boleh terus memberitakan Yesus yang telah mati dan bangkit, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur, percaya tuntunan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, memimpin, menyertai, dan memberkati ibadah hari ini. Kuatkan dan teguhkan kami semua, dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya, jadi seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa dan menabiskan ibadah ini. Haleluya. Semua katakan amin. Amin.
Puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Gembala yang telah memimpin kita dengan doa pembukaan. Bapak Ibu, kita akan nyanyikan satu lagu pujian yang menyatakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian yang menyatakan segala puji syukur. Hari ini Dia memberi kebebasan dan kemenangan bagi kita. Kita menyanyi dengan sukacita karena Allah kita Allah yang dahsyat. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, segala puji syukur aja bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita yang hebat. Bapak Ibu sekalian dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Hendrik Lerik STH. Kita nyanyikan satu pujian menyatakan Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Akhir dari pujian ini Bapak Gembala akan pimpin kita dengan doa firman. Dengan firman Tuhan. Saja kita semua bangkit berdiri untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu.
bagai bejana ku bawa ke sungaimu. Tuhan penuhkan ku dengan firman. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungaimu. Tuhan penuhkan ku dengan firman. Kita nyanyikan sekali lagi dengan penuh penyembahan. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungaimu. Tuhan dengan firman-Mu. Benar ya Tuhan, inilah hati kami, inilah hidup kami, bejana yang telah kami bawa ke dalam rumah Tuhan. Penuhkan kami semua dengan firman-Mu, dengan kuasa-Mu, rahmat dan kebaikan-Mu, anugerah-Mu penuhkan kami semua. Biarlah hidup ini menjadi berarti, hidup ini menjadi bermakna, karena Engkau Allah yang telah bangkit dan hidup, memberikan pengharapan kepada kami yang tidak punya pengharapan. Berkati pemberitaan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami semua, supaya kami dengar, kami mengerti, dan kami hidup untuk memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, urapi dan pakai hamba-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur dan sambut firman-Mu. Haleluya, semua katakan amin. Baik, silakan duduk. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 28. Kita membaca ayat 1 sampai ayat 10 dan kita akan memperhatikan ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-10. Kebangkitan Yesus. Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut,
sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Puji Tuhan, ia mendahului kamu ke Galilea. Jangan takut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu suatu kebenaran yang luar biasa bagi semua orang yang percaya. Kematian kebangkitan Yesus itu suatu peristiwa kemenangan yang luar biasa bagi orang percaya, bahkan bagi seluruh dunia. Dan ketika Yesus mati pada hari Jumat, lihat bahwa semua murid-muridnya mereka hilang pengharapan. Mereka ada di dalam ketakutan yang besar. Mereka tidak tahu lagi arah dan tujuan hidupnya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus Sang Guru Agung itu yang telah memilih mereka, memanggil, menetapkan mereka. Tuhan Yesus sudah sampaikan bahwa aku akan ditangkap, akan disengsarakan, akan dibunuh, tetapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pada hari setelah hari Sabat lewat, ayat 1 tadi itu ya. Nah, hari Sabat itu hari yang keberapa? Hari yang ke-7. Setelah hari yang ke-7 itu lewat, hari berarti mulai lagi hari pertama. Hari pertama, kedua, ketiga. Nah, setelah hari Sabat itu lewat, rupanya pagi-pagi itu, ketika fajar menyingsing, Yesus telah bangkit, sebagaimana yang telah Dia katakan. Dan perhatikan waktu murid-murid para perempuan itu pergi ke kubur. Mereka mendapati kubur telah kosong, batu telah terguling, ada malaikat di sana. Mereka ketakutan, tetapi malaikat kasih pesan kepada mereka, "Pergi katakan kepada murid-murid yang lain, aku telah bangkit. Pergi ke Galilea." Yesus suruh mereka untuk pergi ke Galilea, karena di sana mereka akan bertemu dengan Yesus. Di sana mereka akan melihat Yesus. Di sana Yesus akan mendahului mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perhatikan bahwa waktu Yesus itu bangkit, Yesus menunjukkan beberapa hal yang penting. Yang pertama, Yesus ini pribadi yang paling jujur. Dia pribadi yang paling setia. Dia katakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan ditangkap, dibunuh, kemudian dia akan bangkit. Dia sudah kasih tahu itu jauh hari sebelumnya. Dan ketika semua itu terjadi, para murid juga mendapati bahwa memang benar. Semua yang terjadi itu sama seperti yang dia sampaikan, yang dia katakan kepada murid-muridnya. Berarti Yesus ini pribadi yang memang paling jujur. Dia kasih tahu apa yang akan terjadi, baik itu hal yang baik maupun hal yang buruk sekalipun. Penderitaan yang dia alami sekalipun, bahkan kematian yang akan dia alami sekalipun, dia sampaikan. Tetapi ada kemenangan juga yang dia sampaikan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, hari ini
kita cari pribadi yang paling jujur, paling setia itu jarang, paling sulit. Amsal katakan bahwa banyak orang mengatakan bahwa dia baik. Tetapi orang yang paling setia, siapa yang menemukannya? Setia adalah salah satu tanda ciri buah daripada orang-orang yang telah hidup di dalam Tuhan, yang telah memberikan hidupnya, yang telah berjumpa dengan Tuhan itu. Dan salah satu buah adalah kesetiaan. Nah, setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan, setia kepada tugas dan tanggung jawab. Makanya Yesus dia bilang bahwa orang yang setia dalam perkara-perkara yang kecil, Yesus bilang bahwa dia akan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar lagi. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus, kenapa Yesus menghargai orang yang setia, orang yang jujur, orang yang bertanggung jawab? Karena memang dia adalah pribadi yang setia. Yesus sendiri dia setia, dia jujur, dia bertanggung jawab. Itu sebabnya dia juga menghargai orang-orang yang setia, yang jujur, yang bertanggung jawab. Mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apapun keadaan kita, dimanapun Yesus menempatkan kita, memberikan kita tugas, tanggung jawab, kepercayaan, sebesar apapun atau sesederhana apapun, yang Yesus tuntut adalah mari kita setia. Karena apa? Orang yang baik itu banyak, yang setia itu jarang. Hanya orang-orang yang telah bersentuhan dengan kasih Allah, bersentuhan dengan pribadi Yesus yang setia itu, merekalah orang-orang yang setia. Setia sampai kapan? Setia bukan hanya waktu senang saja, waktu semua aman, semua baik, semua lancar-lancar, tetapi setia di dalam segala hal. Dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan ada tantangan, tetap setia. Ia mendahului kamu ke Galilea, menunjukkan bahwa Yesus pribadi yang paling jujur, setia, yang bisa kita andalkan, yang tidak mungkin berdusta, yang berpegang kepada perjanjiannya, berpegang kepada firman-Nya. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara kita setia kepada Tuhan, karena Tuhan lebih dulu setia kepada kita. Orang yang setia kepada Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, bertanggung jawab kepada Tuhan, orang itu mau taruh dia dimanapun, mau berikan kepercayaan apapun kepada dia, orang itu akan terbukti dia juga setia. Setia kepada Tuhan, pasti juga kita akan setia di dalam hal-hal yang lain. Orang yang tidak setia kepada Tuhan, bagaimana mungkin dia bisa setia kepada yang lain? Itu yang pertama. Yang kedua, ia mendahului kamu ke Galilea, menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang paling mengerti, paling peduli. Murid-murid waktu Yesus sudah ditangkap, Yesus sudah dikuburkan, mereka sudah pikiran kacau, lebih baik kembali ke Galilea. Tetapi apa yang bisa diharapkan di Galilea? Galilea itu bukan kota yang besar, kota yang memberikan pengharapan, yang memberikan jaminan masa depan, tidak ada. Galilea itu hanya tempat yang kecil, tempat yang sederhana, tempat di mana orang-orang itu dianggap rendah, tidak berpendidikan, status sosial yang rendah. Tetapi ketika Yesus dia bilang, aku mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan bertemu dengan aku, kamu akan melihat aku di sana. Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus mengatakan ada di Galilea, menunjukkan bahwa Yesus ini pribadi yang paling mengerti dan paling peduli kepada kesederhanaan murid-murid yang ada. Bahkan di dalam kesederhanaan kota Galilea itu menunjukkan bahwa Yesus akan memulihkan keadaan mereka. Yesus akan mengangkat mereka, akan menjadikan mereka sebagai bintang-bintang
yang bercahaya di tengah dunia. Ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Yesus ini paling mengerti, dia paling peduli. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, orang manusia, teman, sahabat, kawan, mereka mungkin terbatas untuk peduli dengan hidup kita, mengerti dengan keadaan kita. Tetapi Yesus pribadi yang paling mengerti, dia pribadi yang paling peduli. Dia tidak segan-segan mau ada di Galilea, menanti keberadaan mereka. Waktu mereka memutuskan untuk kembali ke Galilea, di sana memang tidak ada harapan apa-apa. Tapi ketika Yesus yang mengatakan, aku mendahului kamu ke Galilea, artinya bahwa tempat yang tidak ada harapan sekalipun. Tetapi ketika Yesus hadir di sana, Yesus ada di sana, Yesus memberikan pengharapan. Yesus akan menolong mereka, akan memberkati mereka, akan membawa mereka menjadi berkat yang besar bagi isi dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, dalam keterbatasan keadaan kita, mungkin kita merasa kita lemah, kita merasa banyak hal yang mungkin mustahil dengan hidup ini. Tetapi ketika Yesus bangkit, dia mengatakan kepada muridnya, aku mendahului kamu ke Galilea. Artinya bahwa jangan takut. Kalau Yesus ada di sana, kalau Yesus itu ada di dalam keberadaan hidup kita, menyertai kita di mana saja kita pergi, apa saja keadaan latar belakang status kita, jangan takut. Karena Yesus yang menjamin hidup kita. Tetap andalkan dia. Tetap hidup dan memuliakan dia, melakukan apa yang dia mau, dia kehendaki. Hidup ini jangan takut. Selama kita tetap ada bersama dengan Yesus, Yesuslah yang menjadi jaminan, memberikan pengharapan yang pasti kepada kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ia mendahului kamu ke Galilea. Artinya bahwa Yesus ini lebih besar dari masalah terbesar manapun. Bagi para murid ketika Yesus sudah ditangkap, Yesus sudah dibunuh, Yesus sudah dikuburkan. Dan ini suatu masalah yang tidak bisa terpecahkan. Kematian selama ini menjadi suatu momok yang menakutkan. Tetapi ketika Yesus berkata, aku mendahului kamu ke Galilea, pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Berarti lihat bahwa Yesus ini lebih besar dari masalah yang terbesar manapun dalam dunia ini. Hari ini Bapak Ibu punya masalah apa? Masalah keluarga kah? Masalah pekerjaan kah? Masalah kesehatan kah? Masalah ekonomi kah? Yesus waktu dia katakan, aku mendahului kamu ke Galilea, membuktikan bahwa dia lebih besar dari masalah manapun. Maut, kematian, kubur tidak bisa menahan dia, tidak bisa membelenggu dia. Kubur batu yang besar itu terguling dengan kuasa Allah yang maha tinggi itu. Dia keluar, dia bangkit, dia menang hidup, membuktikan bahwa tidak ada kekuatan apapun, tidak ada masalah yang terbesar manapun yang sanggup mengalahkan dia. Karena dia adalah Tuhan, dia adalah Allah yang telah bangkit menang hidup dan memberikan pengharapan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sungguh-sungguh kita beriman, percaya kepada Yesus. Libatkan Yesus, andalkan dia, tetap bangun hubungan relasi dengan Tuhan. Tidak ada masalah terbesar manapun yang akan bisa menghancurkan kita, yang bisa menghambat kita, yang bisa untuk mengalahkan kita. Karena Yesus pribadi yang lebih besar, yang telah mengalahkan masalah terbesar, maut, kematian, dan dosa itu. Hari ini tidak ada orang yang bisa mengalahkan dosa. Tidak ada manusia siapapun dia, pejabat yang besar sekalipun, seorang yang hebat gagah perkasa dalam dunia, semua takluk, semua tunduk di bawah kekuatan dosa,
di bawah kekuatan maut, di bawah kekuatan si jahat itu. Puji Tuhan, Yesus mendahului para murid ke Galilea, membuktikan bahwa dia lebih besar dari masalah besar manapun. Yang keempat, yang terakhir, ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Artinya bahwa Yesus menjamin hari esok kita. Siapa yang tahu hari esok kita? Bagi para murid, hari Jumat itu merupakan hari yang paling terburuk, hari yang paling terkelam, hari yang paling menakutkan. Bahkan ketika Yesus tergantung di salib, kegelapan melanda seluruh dunia. Tidak ada pengharapan. Tetapi Yesus menjamin hari esok. 3 hari kemudian membuktikan bahwa hari esok itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Hari esok tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi hari esok. Apa yang akan terjadi tahun depan, bulan depan dan seterusnya. Tetapi ketika Yesus menjadi Tuhan kita, menjadi andalan sandaran kita, jangan takut dengan hari esok. Karena hari esok Yesus sudah mendahului. Dia sudah lebih dulu ada di sana. Dia menanti kita. Dia telah menyediakan hari esok yang luar biasa bagi kita. Tugas kita adalah kita harus percaya, harus sungguh-sungguh beriman kepada Dia dan melakukan apa yang Dia kehendaki. Hari esok jangan takut, jangan khawatir. Kita memang tidak tahu hari esok. Hari yang kemarin sudah berlalu. Kita hanya punya hari ini. Hari esok itu masih misteri. Apakah kita bisa masuk hari esok? Kita bisa sampai kepada hari esok? Tidak seorang pun tahu. Tapi hari yang kita punya hari ini, mari pakai baik-baik untuk hidup dan memuliakan Tuhan. Hari esok, Yesus sudah ada di sana. Amin. Nah, hari esok itu Yesus sudah ada di sana. Tugas kita adalah sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. 2 kali diulang di sana, jangan takut. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketakutan itu ada ketika iman kita mulai melemah. Iman dan ketakutan itu 2 hal yang bermain terbalik. Semakin besar ketakutan, maka iman itu akan semakin lemah, semakin menurun. Ketika iman ini semakin kuat, ketakutan itu akan menurun. Mari dalam hidup ini, banyak hal yang menakutkan, banyak hal yang serba tidak pasti. Tetapi Tuhan menjamin bahwa hari esok Dia sudah ada di sana. Puji Tuhan, kiranya lewat perayaan Paskah tahun ini, kita semakin teguh di dalam Tuhan, bahwa Ia, Yesus, mendahului kita ke Galilea. Di sana kita akan bertemu dengan Dia. Yesus menjamin hari esok kita, baik di dalam dunia ini, bahkan hari esok sampai ada di kekekalan. Waktu kapan saja Tuhan memanggil kita, ketika kita menutupkan mata kita, menghembuskan napas yang terakhir. Bagi orang dunia, kematian itu akhir dari segalanya. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit, waktu kita hembuskan napas yang terakhir, maka kita akan, Yesus sudah menanti dan menyambut kita di sana. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu, bahwa Yesus, para malaikat mengatakan kepada para murid bahwa Yesus mendahului mereka ke Galilea, memberikan peneguhan-peneguhan, jaminan-jaminan yang besar, bahwa bersama dengan Yesus, masalah terbesar manapun tidak sanggup mengalahkan pribadi yang lebih besar dari segalanya. Menjamin hari esok kami. Engkaulah pribadi yang paling mengasihi kami, pribadi yang dapat diandalkan di dalam dunia ini. Meteraikan firman-Mu, berkati kami semua, supaya lewat Paskah kebangkitan Kristus,
kami semakin teguh membawa kabar sukacita, kabar gembira ini, kabar pengharapan ini kepada saudara-saudara yang lain yang hidup tanpa harapan, hidup jauh daripada Tuhan. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya, semua katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati hamba-Nya, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita siapkan nyanyian kemenangan iman nomor 209. Nyanyian kemenangan iman nomor 209, petugas yang mengambil bagian dalam pelayanan kolekte kami persilakan. Wajibmu sesudah kau diberi selamat dan tebusan yang besar, yaitulah masyurkan Al-Masih bekerja bergema, rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus penebus, soraklah haleluya, angkat tinggi tunggulnya hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya terus, yang telah terhilang dan sesat baik carilah dan pimpin pulang terus, yang tinggal jauh hai bawalah cepat kepada penebus, rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus penebus, soraklah haleluya, angkat tinggi tunggulnya hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya terus. Kawan yang telah jatuh dan lemah, hai tolonglah dan jangan kau lepas, baik padanya kau peringatkanlah, kasih-Nya pelepas, rajin kerja dan masyurkan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus penebus, soraklah haleluya, angkat tinggi tunggulnya hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya terus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk dengan doa syukur sekaligus dengan doa berkat. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian yang menyatakan sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyucikan, Dia telah mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup,
ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia, kita katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita beri kemuliaan buat Allah kita yang hebat. Haleluya. Yesus kasih. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, karena kasih-Mu yang besar, Engkau mengutus Yesus Kristus mencari dan menyelamatkan kami, memberikan harapan, kepastian, kemenangan, berkat bagi kami yang tidak punya pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena anugerah-Mu kami boleh merayakan hari Paskah tahun 2023. Bukan hebat kuat gagahnya kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Biarlah perayaan Paskah tahun ini terus menggema di dalam hati kami, terus membawa hidup kami lebih sungguh-sungguh lagi, percaya, berharap, bersandar, dan hidup memuliakan Tuhan, hidup melakukan apa yang Tuhan mau. Karena Engkau Allah pribadi, Yesus yang paling jujur, Engkau paling terbuka terhadap kami, yang pribadi yang paling bertanggung jawab. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang memberikan kepastian, memberikan pengharapan akan hidup di dalam dunia ini sampai kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati biarlah Kristus yang telah bangkit, menang dan hidup itu, kuasa kebangkitan Kristus boleh memberikan kuasa kepada kami, kuasa untuk hidup sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak terang. Biarlah kuasa untuk kami berjalan di dalam terang Kristus. Ketika dunia menjerit karena kegelapan, karena semua ketakutan-ketakutan, semua hal yang serba berubah, tidak ada kepastian, tetapi kami diberi satu pengharapan, berjalan di dalam terang Kristus. Kami selalu aman, kami selalu tenang, dan kami akan melihat mujizat dan mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup kami.
Tambahkan iman kami semua ya Tuhan, supaya kami tetap setia kepada Tuhan, setia di dalam apa saja yang Tuhan percayakan, setia di dalam hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, hal-hal yang tidak dipandang oleh dunia. Tetapi Tuhan menghargai orang-orang yang setia dalam hal-hal yang kecil yang Tuhan percayakan. Tuhan beri lebih tanggung jawab lagi kepada orang-orang yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap pribadi jemaat-Mu, setiap keluarga lepas keluarga, apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang sedang mereka doakan, dalam nama Yesus, kiranya kuasa kebangkitan Kristus akan menopang, akan mengangkat, akan membawa mereka berjalan di dalam kemenangan-kemenangan, hari lepas hari, minggu, bulan, dan tahun. Kami berjalan dalam kemurahan-kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati sekali lagi seluruh jemaat Karmel. Biarlah lewat perayaan Paskah ini kami lebih giat lagi untuk hidup untuk Tuhan, hidup melayani Tuhan, dan hidup memuliakan Tuhan. Berkati persembahan yang telah terkumpul lewat pundi-pundi, baik keranjang dan semua kotak yang ada. Kiranya Allah sumber berkat mencurahkan berkat-Mu bagi kami semua. Berkat jasmani, berkat rohani. Tuhan, Engkau sumber segala berkat. Terus memberkati hidup kami. Seperti hujan yang turun, biarlah berkat terus membasahi hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, semua yang bersentuhan dengan kami. Tuhan ambil alih, intervensi, campur tangan, dan memberkatinya. Buat berhasil untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu, pengasuh-pengasuh yang sudah terlibat di dalam camping Paskah. Tuhan memberkati setiap mereka. Ganti semua kelemahan yang ada dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Bawa mereka untuk terus hidup dekat dengan Tuhan. Kami percaya dalam persekutuan dengan Tuhan. Waktu yang kami berikan, tenaga yang kami berikan, bahkan harta yang kami berikan, tidak ada yang sia-sia. Karena Engkau Allah sumber segala berkat, mencurahkan berkat-berkat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan kembali. Biarlah kami pulang dengan sukacita damai daripada Tuhan. Berkati kami semua yang sudah melayani hari ini. Tuhan pakai untuk pelayanan yang selanjutnya. Berkati juga untuk berkat jasmani, makan minum yang telah disediakan sebagai ungkapan syukur atas kebangkitan Kristus hari ini. Berkati semua tangan-tangan yang telah mengerjakannya. Biarlah berkat Tuhan terus ada di atas mereka. Damai sejahtera, penyertaan, mujizat demi mujizat terjadi di dalam hidup mereka. Dan kami semua ya Bapa, jadi alat yang indah di dalam tangan Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, ibadah kita telah selesai. Pulanglah, arahkanlah hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Surga dan bumi. Surga dan bumi. Amin, amin, amin.
Puji Tuhan, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.